Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan. Maka dengan rahmat itulah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya selalu bertanya salam semoga akan selalu tercurahkan tidak lain kepada baginda agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang telah kita rasakan sekarang ini. Dengan itu kita selalu bersalawat sebagai tanda kasih sayang kepada beliau yang telah berhasil membawa misi memperjuangkan Islam sebagai agama yang paling sempurna. Inna akmaltu lakum dinakum wa abnantu alaikum wa raditu lakumul islam madinah. Kira-kira begitulah ayat sebagai dalil yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Oke, ketemu saya Sugianto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. Sebagai tugas dari mata kuliah ekonomi mikro Islam ini bagaimana kita menganalisis pengertian pasar, makna secara detailnya. Yang pertama kita akan membahas pasar. Pengertian pasar yaitu pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Itu poin yang pertama harus dicatat. Ketika ada orang bertanya apa sih pasar? Pasar itu merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Ini yang perlu juga diperhatikan. Yang dikatakan pasar itu ketika ada penjual dan pembeli antara pedagang dengan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Apa syaratnya? Yang pertama adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga tersedianya barang yang diperjualbelikan, yang keempat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu pengertian pasar secara detail. Yang kedua, kita akan berbicara fungsi pasar. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada tiga macam. Itu yang pertama, fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, yang ketiga fungsi promosi. Dari fungsi distribusi ini, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Ini sebelumnya terjadi transaksi jual beli. Terlebih dahulu didahulukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi ini merupakan fungsi dalam pasar, merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Karena di pasar itu banyak dikunjungi para pembeli, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi artinya ketika kita punya pasar, tentunya kita harus bagaimana lebih cerdas mempromosikan suatu barang dengan embel-embel apa terhadap konsumen. Akan tetapi barang ini bagaimana harus lebih banyak untuk dibeli konsumen atas dalih kita mempromosikan itu dengan berbagai bahasa ataupun ini itu, karena itulah tugas seorang penjual terhadap pembeli. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan dalam 5 bagian. Yang pertama adalah bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang tiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual.
Dan yang keempat, menurut waktu penyelenggaranya. Dan yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Ya, begitulah kira-kira penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-insan mahallu ahata wan nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.